Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termenungi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kelanjutan kasus Irjen Minahasa ya. Dan sekarang memasuki babak baru ya, dengan penunjukan Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya ya. Dan tentu saja ini ada tugas berat ya dalam hal ini ya, kepercayaan publik itu ya di tengah-tengah masyarakat sedang turun, bagaimana polisi itu saat ini harus mengembalikan lagi kepercayaan publik. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com ya. Hotman Paris ungkap kejanggalan kasus Teddy Minahasa ya. Jakarta, CNN Indonesia. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengungkapkan bahwa kliennya yakni Irjen Teddy Minahasa menyisihkan barang bukti sabu sebanyak 5 kg untuk operasi penangkapan lanjutan. Itu pun diumumkan kepada publik sehingga aneh jika dituduh menjual narkoba. Hotman menyebut keterangan itu ia ketahui berdasarkan berita acara pemeriksaan BAP terhadap kliennya yang telah berstatus sebagai tersangka. Ada satu kunci pokok yang saya temukan di dalam BAP itu, yaitu bahwa tanggal 4 Juni resmi, sebagaimana Anda pernah tonton di televisi maupun di YouTube, bahwa resmi Teddy Minahasa itu diumumkan dari 41 kg ada kurang lebih 5 kg disisihkan untuk barang bukti berikutnya, kata Hotman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 24 Oktober. Karenanya, lanjut Hotman, jika kliennya berencana menjual sabu, maka tidak akan mungkin diumumkan secara terang-terangan ke publik. Jadi kalau memang dia mau niat menjual, kenapa dia umumkan bahwa 5 kilo disusukan untuk barang bukti perkara berikutnya, ujarnya. Dengan sabu 5 kilo itu, kata Hotman, Teddy menyuruh AKBP Dodi selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk melakukan pengungkapan kasus narkoba lainnya. Lalu pada 24 September, Teddy memerintahkan agar barang bukti sabu ya 5 kg itu ditarik kembali. Namun kata Hotman, sebanyak 1 kilo telah dijual oleh Dodi. Itu diketahui ketika 24 September barang bukti hanya tinggal 4 kilo ya, yakni 2 kilo di Polres Bukit Tinggi, sementara 2 kilo lainnya dimiliki seorang bernama Linda. Hotman mengklaim bahwa penjualan sabu yang dilakukan oleh Dodi kepada Linda Pujastuti itu diketahui oleh Teddy. Hotman juga menyampaikan bahwa barang bukti sabu 5 kilo yang disisihkan itu juga tak pernah dilihat oleh Teddy, sebab barang bukti itu di bawah pengawasan Dodi selaku Kapolres Bukit Tinggi kala itu. Itu katanya SOP, begitu penyisihan barang bukti untuk undercover, dan Teddy Minahasa tidak pernah melihat itu barang bukti, tidak pernah menyentuh, semua itu di bawah pengawasan Kapolres, ucap Hotman. Sejauh ini Teddy Minahasa telah ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran gelap narkoba. Ia duga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Teddy dijerat pasal 114 ayat 3 sub pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. Kini Teddy juga resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya mulai Senin 24 Oktober malam ini. Untuk 20 hari ke depan ia ditahan selama selesai menjalani penempatan khusus Patsus. Ya sobat sekalian, jadi ini perkembangan ya terakhir ya terkait kasus Irjen Teddy Minahasa yang sudah ditahan selama 20 hari ya, karena sesuai KUHP ya, kalau ancamannya sampai minimal 5 tahun itu ya harus ditahan ya. Nah kalau kita melihat pasal yang dijerat oleh Irjen Teddy Minahasa itu kan pasal 114 ya, 114 ayat 3 sub pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika ya. Nah, jadi minimal 20 tahun atau hukuman penjara. Jadi ini sangat berat sekali ya. Jadi ini pekerjaan berat ya.
untuk Hotman Paris ya, Hutapea. Di lain pihak memang dalam hal ini ya kita harus mengedepankan praduga tak bersalah ya terkait kasus Teddy Minahasa. Tetapi kita juga harus tidak bisa menafikan fakta bahwasanya ya ada juga kemungkinan ya misalnya pertama ya, sebelumnya pasti itu ada sanggahan bahwasanya Irjen Teddy juga mengatakan bukan pengedar ya, tetapi itu bisa saja ya disampaikan, dan itu bisa disampaikan nanti di pengadilan. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh dari Polda Metro Jaya itu, meskipun ada statement seperti itu, Kapolda Metro Jaya sudah mempunyai bukti ya. Artinya ini bisa dites lah nanti di pengadilan ya. Jadi sobat sekalian, misalnya kita ada penangkapan sabu ya sampai 40 kilo ya di Bukit Tinggi. Nah, ini adalah kasus yang sangat besar gitu ya. Dan kenapa ini bisa terulang-ulang ya? Karena memang hukumannya ya bagi mereka para pengedar itu hukumannya tidak begitu memberikan efek jerah ya kan. Itu pun ya dengan hukuman misalnya berapa tahun ya, kemudian itu pun kalau ada main mata di belakang gitu ya, akhirnya bisa dikurangi, belum kalau sudah menjalani sepertiga masa jabatan dan lain sebagainya. Akhirnya melihat ya hukuman bagi pengedar narkoba ataupun dalam bisnis haram ini ya, hukumannya itu sangatlah tidak memberikan efek jerah gitu ya, hanya memberikan hukuman yang kalau kita cek itu kita juga tidak yakin setelah dihukum apakah tersangka itu benar-benar dimasukkan penjara ya, ataupun ya setelah masuk penjara itu bisa membayar gitu ya. Kan ini di luar pantauan publik gitu kan kita juga tidak bisa mengecek secara langsung ya, karena indikasinya indikasinya banyak ya. Seorang yang punya kemampuan finansial ya, itu bisa saja membayar ya untuk misalnya untuk fasilitas di penjara gitu ya, yang mewah misalnya. Ya, setelah itu kita juga sebagai civil society juga tidak yakin ya, misalnya ada penangkapan terhadap bisnis narkoba ini ya yang jumlahnya besar, itu bisa memberikan keyakinan bahwasanya bukti itu ya benar-benar real gitu ya. Karena berita yang terbaru itu kan bukti 5 kilo itu diganti dengan tawas gitu ya. Artinya ini kan hasil dari temuan juga ya. Artinya kalau kita tidak awas ataupun tidak ada yang mengawasi tentang bukti yang disampaikan itu ya, bisa saja ini lebih besar lagi yang diselewengkan ya, bukan hanya 5 kilo. Artinya terkait masalah narkoba ini adalah gunung es gitu ya, fenomena gunung es yang pertama orang itu terus-menerus melakukan, dan kasus ini berulang-ulang karena memang tidak ada efek jerah terhadap hukuman bagi mereka pengedar dan juga pemakai gitu ya. Maka wajar ya kalau kita melihat fenomena Teddy Minahasa ya, kemudian kita juga mendapatkan jumlah kekayaan yang 29M ya, bagi seorang polisi itu kan juga menjadi pertanyaan ya, mengingat kalau kita melihat take home pay dari atau gaji total ya kurang lebih 30 juta untuk sekelas Pati ya, Panglima Tinggi itu ya, bisa dikalikan sampai berapa tahun bisa mendapatkan gaji 20M-an gitu ya. Nah, saya juga pernah mendapati kalaupun itu benar-benar dihitung, bisa saja kekayaannya tidak hanya 29, bahkan bisa 100M ya kalau kita melihat real ya.
jumlah tanah, bangunan, dan jumlah kekayaan yang lain gitu ya. Karena seseorang kan tidak melaporkan, kalaupun ya kita tidak bisa menjamin apakah laporan LHKPN itu benar-benar valid ataupun sudah semua yang dilaporkan gitu ya, atau ada yang disembunyikan ya, kita tidak pernah tahu gitu ya. Yang ada kalaupun tidak melaporkan ya, yang jadi pertanyaan apakah ada sanksi gitu. Nah kan itu pertanyaannya. Nah kemudian yang jadi bantahan dari Irjen Teddy Minahasa tentu saja persoalan barang bukti 5 kilo yang masih diperdebatkan apakah dipakai untuk operasi penangkapan atau dijual. Ini kan masih simpang siur ya, dan kita sebagai masyarakat tentu saja tidak bisa mengawasi secara langsung gitu ya. Yang ada adalah sebenarnya ya untuk barang narkoba ini ya paling amannya ya harus segera dihancurkan ya, harus dimusnahkan ya. Kenapa? Ya potensi penyelewengan sangat besar sekali ya, bisa dijual ya, dan dan itu kalau yang memerintah sekelas Pati ataupun Kapolda ya, bawahan mau bisa apa gitu ya kalau menolak untuk menyisihkan ya. Belum lagi kalaupun disisihkan ya itu ditopang ataupun didukung oleh ya bawahan-bawahannya gitu, malah tambah runyam gitu ya. Makanya kita berharap gitu ya dalam ke depan ini ya perbaikan yang dilakukan terhadap institusi polisi itu benar-benar nyata ya, dari dalam hal kepercayaan publik ya, dan juga tindakan tegas ya. Kepercayaan publik sekarang terhadap polisi itu kan kita ketahui menurun gitu ya. Nah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Listio Sigit Prabowo itu sudah bagus dalam hal untuk meningkatkan kepercayaan publik ya, sudah berdarah-darah untuk meningkatkan pelayanan ya, pelayanan. Kemudian pungli yang saat ini menjadi sangat berkaitan erat dengan kepolisian ya. Makanya Pak Listio Sigit itu sudah benar gitu ya, tinggal bagaimana menjadikan ini itu konsisten gitu ya, bagaimana apa yang diinstruksikan oleh Pak Listio Sigit itu dijalankan sampai tingkat bawah ya, sampai tingkat Kapolda, sampai tingkat Kapolres gitu ya. Karena bisa jadi ya instruksi itu hanya instruksi itu hanya instruksi semata ya, kalau tidak dijalankan secara optimal kepada anggota kepolisian gitu ya. Karena kalau bisa jadi kan anggota itu kalau sudah bersekutu ya dan membentuk suatu kelompok ya, seperti kemarin ada kerajaan Sambo dan itu membentuk suatu kesepakatan, maka hal-hal yang instruksi itu tidak ada apa-apanya gitu ya, lewat ya. Makanya ada konsorsium 303 yang sekarang ya tidak ada kejelasannya gitu ya, tidak ada kejelasannya benar nggak gitu ya. Kalaupun benar, sampai sekarang tidak ada pengusutan secara tuntas ya. Kemudian terkait judi online, kemudian terkait bisnis-bisnis narkoba ya, dan juga kebiasaan kehidupan mewah yang kemarin sempat disinggung oleh Presiden Jokowi, yang jangan menampakkan, itu juga kan menjadi tanya-tanya dari mana harta sebesar itu gitu ya. Nah itu juga sebagian turun ya, berasal memang suka atau tidak suka dari undang-undang kita ya tentang tipikor yang kembali lagi menghapus pasal tentang pembunuhan terbalik ya. Nah ini sudah dihapuskan, artinya seseorang setelah masa jabatan tidak bisa mempertanggungjawabkan kelebihan ya harta yang mereka dapatkan selama masa jabatan. Artinya siapa yang bisa mempertanggungjawab bahwasanya harta yang mereka dapatkan pejabat publik ya, tentu masuk juga polisi itu ya, sekelas perwira itu bisa didapatkan dengan cara yang halal ya, atau cara yang legal gitu ya.
Kan tidak ada, pasalnya juga sudah dihapus ya, pasal tentang pembuktian terbalik. Makanya untuk kasus Teddy Minahasa ini ya cocoknya menjadi momentum ya bagi kepolisian ya untuk benar-benar merubah gitu ya, merubah wajah institusi polisi ini di hadapan publik menjadi institusi yang benar-benar memberikan penegakan hukum secara real gitu ya. Karena kita khawatir ya sobat sekalian ya, karena kalau seharusnya untuk hal-hal dasar seperti penyalahgunaan narkoba ini yang harusnya dilawan oleh polisi, juga polisinya terlibat gitu ya. Ini belum untuk kasus-kasus yang lain, kasus kriminal yang lain ya, belum juga kasus pungli ya. Maka kita khawatirkan bahwasanya ke depan ini ya polisi ya sudah tidak, kedepannya tidak dianggap lagi kalau tidak dari sekarang ya merubah wajahnya menjadi wajah yang lebih bisa dipercaya publik ya, dan menjadi wajah yang bisa benar-benar menjadi panglima penegak hukum gitu ya. Nah, kita tunggu saja ya kelanjutan dari kasus Teddy Minahasa ya, terkait juga penunjukan Hotman Paris Hutapea dalam kasus ini ya, apakah benar-benar real ya secara fakta, apakah benar-benar bisa dihukum ya dengan hukuman maksimal minimal 20 tahun penjara atau hukuman mati ya. Kita tunggu saja. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.